Setiap kelas di sekolah memiliki ragam permasalahan yang terjadi. Peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda karena faktor pola asuh dan latar belakang dari keluarga. Di TK Maitreya Wira, setiap kelas setidaknya memiliki 2 hingga 3 peserta didik yang mengalami masalah. Hal ini membuat guru kelas menjadi kewalahan karena proses belajar mengajar menjadi terganggu. Pada akhirnya, capaian pembelajaran di akhir fondasi menjadi bermasalah. Hal ini terjadi pada salah seorang guru kami bernama Miss Rosa. Di dalam kelas terdapat seorang peserta didik berinisial Dede yang berumur 4 tahun. Akhir-akhir ini Dede sering menangis dan sering menutup telinga ketika mendengar suara maupun lagu yang bervolume besar. Miss Rosa menjadi kewalahan, bimbang, karena hal ini sudah berlangsung 3 bulan. Ibu Dede selalu menemani Dede di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung. Saya, Siasta Melisa Halim, Kepala TK Maitreya Wira, Deli Serdang, Sumatera Utara, melihat masalah ini perlu ditangani lebih serius. Dibutuhkan pendampingan dan pembinaan kepada guru, orang tua, dan peserta didik. Dibutuhkan usaha agar kemampuan akhir transisi dari TK ke SD dapat optimal, yakni adanya kematangan sosial, emosional, kemandirian, dan pemaknaan belajar yang positif. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana meyakinkan sang ibu untuk tidak mendampingi Dede di dalam kelas dan Dede akan baik-baik saja. Dibutuhkan pendampingan melalui coaching kepada Miss Rosa agar Miss Rosa mampu untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi. Dibutuhkan pembinaan melalui konseling terhadap Ibu Dede agar beliau mau menerapkan pola asuh demokratis di rumah. Dibutuhkan pendekatan melalui terapi bermain kepada peserta didik Dede agar Dede bisa menjadi anak yang lebih mandiri dan percaya diri. Dengan adanya efek coklat, coaching, konseling, terapi bermain, sehingga Dede akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa, sehingga capaian pembelajarannya dapat tercapai dengan optimal. Aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, coaching. Saya melakukan coaching kepada Miss Rosa agar Miss Rosa mampu untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Saya ada masalah di dalam kelas terhadap orang tua dan anak. Orang tua dan anak? Benar, Miss. Kenapa? Nah, orang tua ini dia tidak mau meninggalkan anaknya untuk belajar di kelas. Karena si anak ini setiap ke sekolah itu selalu menangis. Begitu ya. Jadi orang tua selalu mendampingi ya, menemani anaknya? Iya, benar. Oh, itu udah berapa lama? Sudah ada 3 bulan. Wah, udah 3 bulan ya? Oh, menurut Miss, apa ya solusi dari permasalahan ini? Kalau solusi, Miss, gimana ya? Saya mau minta tolong sama Miss untuk bantu saya meyakinkan orang tua si anak. Meyakinkan orang tua ya? Iya, Miss. Karena sebelumnya saya juga sudah ada berbicara, namun orang tua bersikeras tetap harus menemani anaknya. Berarti Miss sudah info ke orang tua, tapi orang tuanya yang tetap mau menemani gitu? Iya, benar, Miss. Oh, gitu ya. Oke, boleh. Nanti saya akan temu janji dengan orang tua tersebut ya. Oke. Saya berusaha membangun bagaimana supaya anak ini nyaman dengan saya. Saya memberikan namanya itu iMessage, Miss. iMessage? Ya. Apa itu iMessage? Nah, iMessage ini, Miss, ini kita atau saya lah ya, Miss ya. Saya mengutarakan perasaan saya kepada si anak. Contohnya tuh, Miss, begini misalnya saya ya, Miss ya. Saya berbicara seperti ini kepada anak. Saya akan lebih senang jika kamu bermain sama teman. Begitu, Miss. Oh, gitu ya. Iya. Message ya. Iya, Miss. Oke. Itu yang kedua. Mungkin ada satu lagi sih, Miss. Itu kenapa? Iya. Satu lagi mungkin ya, Miss ya. Saya akan coba bawa dia untuk bermain aja, untuk mengalihkan fokusnya. Ya, supaya dia bisa lebih fokus ke bermainnya dan mungkin akan lupa akan mamanya seperti itu, Miss. Iya, betul Miss. Jadi alihkan ke satu kegiatan, ke satu mainan sehingga dia bisa lupa ya terhadap mamanya. Oh ya, betul. Nah, ini saya ada satu program namanya program terapi bermain. Mungkin cocok dengan si anak ini gitu loh. Oke, nanti saya akan coba bicarakan juga dengan mamanya ya. Kedua, konseling.
saya melakukan temu janji dengan Ibu Dede. Saya membangun hubungan yang baik dengan beliau. Asal mau ke sekolah nangis, drama gitu. Ya gitu, saya antar mau pulang dia nangis, teriak-teriak gitu, aku nggak tega. Di dalam kelas itu kan ada banyak anak ya, termasuk anak ibu. Kenapa temannya nggak nangis? Iya. Kenapa sih anak ibu yang Iya, masih benar, nangis gitu? benar. Nah, karena ada mama di dalam kelas sehingga dia ya tambah nyaman gitu loh, tambah gak mau lepas. Nah, begitu mama mau pulang dia nangis jadi. Iya. Dengan begitu, dengan ada kejadian mama nggak ada dia di dalam kelas, dia belajar untuk lebih mandiri, lebih berani gitu. Iya, iya. Terus kan memang aku temannya juga aku stres. Ya saya coba lebih, saya ikuti sarannya sekolah, cuma saya tinggal. Dengan bermain mereka itu bisa sedikit banyak ya, itu mereka akan rilis, akan melepas mungkin kecemasannya dan kepikirannya yang mereka itu nggak bisa ngomong. Ada anak yang bisa ngomong, tapi ada anak nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa ngomong. Nah, inilah yang kita mau menjaga, bahwa dengan bermain anak nantinya merasa aman, nyaman, enjoy, nanti yang benar anak bisa ngomong. Ketiga, terapi bermain. Adanya kecemasan yang terjadi pada Dede, sehingga Dede merasa tidak aman dan nyaman di dalam kelas. Iya, apa itu ya? Terus lihat dulu. Kayak tembok ya? Apa itu ya? Carrot water. David suka nggak main di sini? Suka main apa? Main masak-masak ini ya? Iya. Iya. Adanya refleksi yang saya lakukan terhadap guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, terus yang paling luar biasa itu Miss, yang iMessage. iMessage, Iya. gimana itu? Nah, dengan iMessage ini kita tidak terkesan kayak suruh-suruh anak. Oh Enggak. gitu ya. Iya benar Miss. Jadi kita lebih perhatian, kasih perasaan, bagaimana perasaan kita. Jadi si anak tidak merasa dipojokkan. Dipojokkan, Iya, iya. benar Miss. Bagus. Yang terakhir Miss, yang dari Miss, yang apa? Terapi bermain Iya, itu, terapi itu bermain. gimana? Ah, Ada itu. perubahan nggak gitu? Ada Miss. Gimana? Sangat oke. Si anak lebih mandiri. Iya, dan yang paling apanya itu Miss, dia tidak takut lagi. Wah, kemarin katanya takut suara Iya, yang benar. besar gitu Iya, ya, benar, bising Miss. gitu ya. Iya, Sekarang sudah nggak oke, lagi. Miss. Oh, Iya. Pagi udah mau ke sekolah, nggak banyak drama lagi gitu kan. Udah di sekolah dia merasa udah nyaman, nggak ada lagi kecemasan atau apa gitu kan. Ya pokoknya udah oke lah mau ke sekolah. Terus sebagai orang tua saya juga ikut bertumbuh karena ada anak ada masalah, kita sebagai orang tua juga harus ikut belajar. Dibutuhkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orang tua agar kesehatan mental, perkembangan emosional, sosial, dan kemandirian peserta didik dapat berkembang lebih optimal. Dengan adanya teknik coaching kepada guru, sehingga guru merasa didengar, diterima, dihargai terhadap masalah yang terjadi. Guru dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan adanya pendekatan dan pembinaan melalui konseling kepada orang tua, diharapkan orang tua dapat melakukan pola asuh demokratis di mana orang tua membebaskan anak untuk berkreasi, berekspresi, bereksplorasi sesuai dengan batasan yang ada. Dengan pendekatan terapi bermain, membuat anak merasa dihargai, dimengerti, dan anak dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan, tetapi dengan batasan yang berlaku. Dengan adanya efek coklat, coaching, konseling, terapi bermain, sehingga capaian pembelajaran peserta didik dapat dicapai dengan optimal, yakni adanya kematangan dari aspek sosial, emosional, kemandirian, dan pembermaknaan belajar yang positif. Sekian dan terima kasih.